Satu lagi. Sini mas. Ini masih pakai baju batik. Cek. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Kelvin dari BTV Pak. Izin Indonesia ini kan masih dilanda cuaca ekstrim ya Pak. Begitu juga di Sumatera dan Aceh. Dan bahkan khusus di Aceh beberapa daerah di Benar Meriah misalnya dan PDJ itu ada banjir susulan ya. Tempo hari begitu. Pertanyaannya bagaimana langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah agar dampak dari banjir susulan ini dapat ditekan begitu, tidak begitu meluas dan bisa meminimalisir lah dampak-dampaknya begitu, sehingga tidak memperlambat proses rekonstruksi yang sampai saat ini juga masih didorong begitu. Kemudian untuk Pak Kasat, Pak tadi disampaikan ya Pak, ada sejumlah jembatan beli yang akan didatangkan dari luar ya Pak. Itu mungkin didatangkan dari mana Pak? Terus tadi kan juga difokuskan akan ada di daerah di luar Sumatera dan Aceh ya Pak, yang dimungkinkan untuk disebar. Tapi khususnya di Sumatera dan Aceh nanti berapa Pak total yang akan dipasang begitu? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir. Mungkin bisa dijawab Panglima atau Kasat Pak. Kemarin kan rame pengibaran bendera GAM tuh Pak. Di tengah-tengah bencana itu boleh dijelaskan tuh Pak gimana? Makasih. Ada lagi, satu lagi deh. Cukup ya, satu lagi. Sesuai dengan yang pertama kali mengacungkan jari. Ya, terima kasih Mas Mensesnek. Izin bertanya kepada Pak Kasat, Pak Maruli. Tadi kan sempat dipaparkan soal jembatan Bailey yang ternyata ada baut-baut itu ya Pak yang tadi. Nah itu hasil investigasi atau pendalaman dari TNI seperti apa itu yang pelakunya gitu, pengembangannya gimana gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Manfaatkan 29 dalam proses pembersihan, tetapi karena ada kerusakan yang total, itu 19 sekolah tidak mungkin siap di tanggal 5 Januari, masih akan menggunakan tenda. Jadi prinsipnya proses pembelajaran udah akan jalan, bantuan dari relawan untuk pembersihan juga jalan, biaya untuk bantuan pembersihan per sekolah juga diberikan, sampai dengan 20 juta tergantung kondisi sekolah. Jadi nanti kita juga memanfaatkan bukan hanya tenda. Misalnya di Kota Padang itu kita malah ada puskesmas yang cukup berbesar sehingga berbagi tempat untuk puskesmas tanpa mengurangi kualitas layanan di puskesmas. Jadi ini memang kondisinya semacam itu. Terus dikawal dari Kemendikbudrismen dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin pembelajaran bisa jalan dengan moda yang berbeda-beda nanti di tanggal 5 Januari. Itu Pak Mensesnek. Baik, terima kasih Pak Menko PMK. Untuk selanjutnya berkenan Pak Panglima TNI atau Pak Kasat. TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Panglima TNI. Kemudian Bapak Kasat berkenan, ada tadi pada pertanyaan tentang jembatan Beli yang ada ya, bautnya yang hilang. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi untuk pembelian Beli memang ini barang hampir jarang yang ready stock. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, dicari di berbagai negara berapa mereka siap, mereka kita beli untuk ke sini. Begitu yang disampaikan kepada saya, dan saya menyiapkan titik-titiknya, berapa titik nanti di daerah bencana, dan kalau lebih dan kita gunakan di daerah lain. Dan ini juga jadi ide bahwa nanti ke depan kita punya stok jembatan Beli untuk menghadapi bencana maupun membuat jembatan-jembatan Beli di daerah-daerah. Jadi itu saya kira tentang Beli pembelian. Selanjutnya untuk baut yang lepas ini, ya itulah baru ketahuan kemarin pagi.
Jadi dilakukan pada malam hari. Ya, memang sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Seskap, supaya jangan ada sampai sabotase. Saya sudah sampaikan juga di bawah, ya di bawah juga pikir, ya masa sejahat itu orang gitu loh. Akhirnya cuma jaga-jaganya tuh cuma disiplin bobot jembatan, duduk-duduk di pinggir gitu. Jadi ternyata ya ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi memang niatnya sudah luar biasa ini. Jadi nanti kita akan telusuri sampai sejauh mana, namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman buat masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat. Terakhir pertanyaan tentang bagaimana memitigasi dampak susulan ya, karena cuaca juga masih ekstrim. Yang pertama, kami telah meminta kepada terutama Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai, ya, daerah-daerah aliran sungai, supaya nanti tidak akan ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin hanyut terbawa di bencana yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kemarin secepatnya untuk dilakukan pemetaan, karena memang kalau dilihat di kondisi di lapangan, di situ sudah bisa diperkirakan daerah-daerah mana yang memiliki tingkat kecuraman atau kelerengan yang sangat ekstrim gitu, termasuk jenis tanahnya, karena secara teori jenis tanah juga mempengaruhi ketika dalam satu waktu ya debit air itu mencapai sekian milimeter. Nah, maka di tingkat kelerengan maupun di jenis tanah tertentu itu akan menyebabkan terjadinya longsor. Kalau teman-teman media kemarin sempat ada yang ikut melalui heli, di situ bisa saudara-saudara lihat ya, jenis yang longsor-longsor ya, berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis yang tanahnya termasuk tanah yang lumpur atau tanah yang lembek, bukan jenis tanah yang sifatnya kuat atau kasar.